Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga sahabat semua dalam kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan aplikasi Cam, yaitu dengan menggunakan Mastercam. Sebelum saya jelaskan tentang apa saja yang ada di dalam Mastercam dan fungsi-fungsinya nanti untuk apa saja, dukung channel ini dengan klik subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, Mastercam sendiri ada beberapa jenis, yaitu ada Mastercam X, X2, X3, dan seterusnya. Di sini saya menggunakan X5 karena memang Mastercam yang saya punya di sini tipenya Mastercam X5. Oke, cara bukanya cukup mudah, tinggal diklik 2 kali setelah diinstalasi. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, pembukaan ini menyesuaikan sama spek yang ada di komputer atau laptop kalian, jadi kita sabar. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, pada dasarnya sama dari beberapa Mastercam yang ada seperti X2, X3, X5, dan seterusnya. Perbedaannya ada di beberapa menu atau tampilan, dan pada dasarnya itu sama saja. Hanya ada pembaruan atau penambahan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam Mastercam. Yang pertama ada fungsi point. Di situ ada center point position, ada center point dynamics, dan lain sebagainya. Itu merupakan pengembangannya, yang dasarnya yaitu center point position. Kemudian ada lagi fungsi berikutnya yaitu line. Nah, line sendiri ada beberapa jenis, yaitu ada grid line endpoint, ada grid line close, ada grid line bisect, ada grid line perpendicular, dan lain-lain. Nah, ini juga bisa kita lihat pada menu grid yang ada di atas. Di sampingnya analyze. Jadi ada file, edit, view, analyze. Di situ ada grid. Itu sama saja. Jadi kita bisa menggunakan tool tampilan icon yang ada di sini, atau kita bisa buka pada menu yang ada di atas. Di situ ada point, line, arc, fillet, chamber, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita lihat. Di sini lebih lengkap. Jadi kalau yang saya tampilkan pada icon tadi terbatas, ini lebih lengkap penjelasannya. Oke, kita langsung coba menggambar dengan menggunakan point. Yang pertama, di sini kita akan menggunakan center point untuk menentukan titik awalnya, yaitu center point position, menentukan posisi awal di mana kita mau menggambar. Yang pertama kita klik point, kemudian position, kita klik, tentukan koordinatnya ada di mana. Kita pertama misal kita mau buat di koordinat x0, y0, z0. Nah, kita bisa tulis di atasnya x0. Pada bagian bawah icon tadi kita bisa ketik 000. Nah, itu otomatis akan muncul tanda plus di tengah-tengah layar gambar yang kita gunakan. Selanjutnya kita coba menggambar garis. Kita bisa gunakan perintah grid
line endpoint. Nah, endpoint di sini kita harus menentukan titik awalnya. Tadi sudah ada tanda plus, kita bisa gunakan sebagai titik awal. Kita menggambar ke kiri, ya, ke arah kiri. Misal kita mau beri jarak 5, X-nya kita isikan min 5 karena kita ke arah kiri. Kalau X arah kiri itu min 5, Y-nya 0, Z-nya 0. Kalau ke atas, kemudian kita isikan X-nya masih sama, yaitu min 5, Y-nya 5 karena ke atas 5, Z-nya 0. Kemudian kita coba gambar menyamping ke kiri atas, sama ya jaraknya, kita coba buat 5. Jadi kita tambah aja 5, berarti X-nya min 10. Kemudian Y-nya kita isi 10 juga, dan Z-nya 0. Nah, ini tampilan dari atas seperti ini. Kita gambar lagi ke arah kiri, sama ya, kita tambahkan 5. Jadi X-nya min 15, kemudian Y-nya masih sama 10, Z-nya 0. Nah, kita coba lagi gambar ke atas. Misal kita tambah 5 lagi ke atas, berarti X-nya masih sama, yaitu min 15, Y-nya 15, dan Z 0. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke ya, itu tadi cara yang pertama. Kemudian ada lagi cara yang kedua, di mana kita menggunakan garis bantu untuk mempermudah kita menentukan berapa jaraknya, negatif atau positifnya. Nah, di sini kita bisa hapus dulu ya, kita coba. Ini diklik semuanya gambarnya. Kemudian kita hapus. Ya, ini kita hapus. Nah, untuk melihat di mana tengah-tengahnya gambar kerja, di sini kita bisa klik F9. Nah, itu akan muncul garis merah, itu menentukan tengah-tengahnya atau titik nolnya ada di sini. Jadi logika awalnya ini garis X, kemudian ini garis Y karena ini pandangan dari atas, dan ini X positif ke kanan, X negatif ke kiri, Y positif ke atas, dan Y negatif ke bawah. Kita coba lagi ya, menggambar seperti yang tadi. Kita coba lagi di mana jaraknya 5 ya, kita berjarak 5. Misal tengah-tengah sini kita klik line ya, bisa di sini atau di atas sama saja. Misal kita klik line, kemudian klik tengah-tengahnya, kemudian jaraknya bisa dengan cara yang kedua. Ini ada min 5, langsung kita tulis koma, Y nya berapa karena mendatar ke kiri jadi 0, kemudian Z nya juga 0, kita enter. Nah, ini tampilannya, jadi dia garisnya mengarah ke kiri ya. Kemudian kita mau tambah lagi ke atas seperti yang tadi. Jadi kalau ke atas ini kita akan membuat garis Y. Garis Y langsung kita tulis saja, nilai X nya tetap seperti yang tadi, min 5,5 karena Y nya ke atas 5, kemudian koma 0, enter. Kemudian kita lanjutkan lagi, membuat miring seperti ini, jaraknya 5, berarti kita X nya berarti min 10 karena dia bertambah 5 lagi ke kiri. Kemudian koma, nilai Y nya juga bertambah ke atas jadi 10, nilainya positif karena ke atas, dan Z 0. Nah, kemudian
kita buat lagi seperti tadi, mendatar. Misal kita buat 5 lagi, jadi nilai X nya min 15, Y nya tidak ada pergerakan ke atas, jadi tetap 10, kemudian Z 0. Nah ini, kemudian yang terakhir kita klik lagi ke atasnya. Ini kita bisa gunakan X sama ya, karena X nya tidak ada pergerakan ke kanan maupun ke kiri, jadi X nya tetap min 15, Y nya bertambah 5 mili ke atas, jadi Y nya jadi 15, Z nya 0. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau sudah selesai menggambar, kita bisa klik Escape atau ESC pada keyboard, karena ini masih ada pertanyaan specify the first endpoint. Selama kita belum klik Escape, dia belum hilang, jadi perintahnya masih terus bertanya kita mau tambah lagi atau tidak. Nah, kemudian bagaimana caranya kita tahu ukurannya? Nah, ukuran di sini kita bisa lihat dengan cara dimensi ya. Dimensi di sini ada smart dimensi, ada juga pilihannya. Di sini ada dimensi dengan horizontal, vertikal, paralel, baseline, chain, angular, dan lain-lain. Nah, kita di sini permudah saja menggunakan smart dimensi. Ya, kita klik, kemudian garisnya mana ya mau kita tunjukkan dimensinya. Misal di sini ya, kita klik. Nah, otomatis akan keluar ukurannya ya. Ini karena terlalu besar, nanti kita bisa atur, karena saya juga menggambarnya cuma 5 mili, jadi perbandingan antara gambar dan ukurannya ini kurang sesuai. Setelah kita selesai menggambar, berlatih menggunakan point dan line, kita bisa berlatih menggunakan perintah. Nah, misalnya di sini ada circle ya. Kita coba menggunakan circle. Ya, di sini ada circle edge point, ada circle center point, dan lain sebagainya. Ada arc juga ya. Pada pilihan arc kita coba aja. Nah, sebelum kita coba, nanti kita hapus dulu ya. Kita coba hapus dulu. Kita bisa block. Oh maaf, ini karena belum saya matikan, jadi nah dia akan terus menampilkan yang terakhir kali kita gunakan, yaitu dimensi tadi ya. Kita selesaikan dulu ya, kita escape. Oke, udah selesai. Kemudian kita hapus ya. Ini saya blok biar cepat, kemudian tekan delete. Nah, otomatis dia akan hilang. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi ya, menggambar circle ya. Di sini circle, create circle center point ya. Ditanyakan tengah-tengahnya di mana, kita mau menggunakan tengah-tengahnya 0,0 tadi di sini. Nah, kemudian radiusnya berapa atau diameternya berapa. Nah, kita bisa isikan di sini. Nah, di sini sudah ada ini radius atau diameter. Misal kita mau buat radiusnya 25, kita enter aja. Nah, otomatis diameternya menunjukkan angka 50 karena kita buatnya radius 25. Itu cara sederhana pembuatan circle. Kemudian kita lanjut ke pembuatan rectangle atau persegi. Nah, di sini ada pilihannya juga, persegi. Di sini ada grid rectangle, ada rectangle shapes, ada grid polygon, ellipse, dan lain-lain. Nah, sebelumnya kita hapus dulu seperti tadi. Kita hapus gambar sebelumnya. Kita
kita bersihkan dulu, bisa kita blok atau kita klik gambarnya ya, kemudian kita delete. Oke, kita pilih grid atau di sini langsung juga bisa grid rectangle. Di sini ada pertanyaan select position of first corner ya, jadi kalau kita bingung di sini selalu ada pertanyaan yang ditampilkan, select position of first corner. Nah, pertamanya di mana titiknya, misal kita di tengah ya biar mudah buat latihan. Kemudian ukurannya berapa ini, select position of second corner. Misal kita mau buat panjangnya 25 dan lebarnya juga 25. Nah, kita isikan aja di sini ya. Jadi ke kiri berarti min 25, koma ke atasnya juga 25, koma 0. Nah, otomatis dia akan tampil seperti ini. Nah, nanti gimana penggunaan fungsi-fungsi yang lain nanti kita bisa kembangkan ya. Yang jelas pertama kita dasarnya sudah bisa dulu. Kemudian di sini juga ada fillet ya, dimana kita bisa membuat lengkungan di sudut persegi ya, persegi ataupun garis yang tersambung kita bisa jadikan fillet maupun chamfer. Kemudian di sini ada fungsi spline ya. Kemudian ada juga fungsi grid cylinder untuk membuat silinder. Ada spare, block, cone dan lain-lain. Di sini ada semua. Ya. Kita bisa lihat. Oke, cukup sekian dari penjelasan yang saya sampaikan untuk awal menggambar, cara menggambar di Mastercam. Dan fungsi-fungsi tadi untuk pengembangannya silahkan dicoba, bisa dilatih. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Selamat mencoba, tetap semangat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.